Hai Sobat Pancake. Sudah hampir 3 bulan banyak di antara kita yang work from home dan home learning kan, e-learning istilahnya. Tentu kita banyak waktu di rumah, kita perlu hiburan. Hiburan salah satunya main game mungkin, tapi saya sini lebih sorot ke nonton film seri. Kebetulan Netflix lagi promo 49.000 per bulan untuk di tablet, tapi tidak bisa di TV, tablet atau handphone. Nah, di antara beberapa seri barat yang saya nonton, saya ada 5 yang saya rekomendasi supaya siapa tahu di antara Sobat Panki yang bisa nonton juga. Dan kalau ada punya rekomendasi sendiri dari Sobat Panki, komen di bawah supaya saya juga ikutan nonton. Yang pertama adalah Last Dance. Last Dance ini menceritakan tentang masa keemasan tim basket Chicago Bulls dan khususnya Michael Jordan. Buat yang generasi yang sekarang mungkin nggak tahu kehebatan Michael Jordan. Kalau saya dulu pemain basket pasti udah nonton Michael Jordan. Last Dance sendiri diambil dari istilah dari tim tahun 98, yaitu tahun terakhir Phil Jackson, pelatih Chicago Bulls. Jerry Krause mengatakan akan merombak tim dan tidak akan memperpanjang kontrak dari pelatih Phil Jackson ini, sehingga Michael Jordan juga merasa tidak mau dilatih sama pelatih lain. Jadi dia juga ikut, mungkin pertanyaannya dia ada masih mau lanjut atau enggak gitu. Begitu juga Scottie Pippen. Scottie Pippen merasa tidak dihargai. Di seri dokumenter ini kita bisa melihat bagaimana awal karir MJ sampai berturut-turut dikalahkan Detroit Pistons sampai ada istilah Jordan Rules. Ini saya juga tahu dari seri ini. Dan bagaimana Jordan akhirnya melatih fisiknya, melatih ototnya untuk supaya bisa menang lawan Detroit. Sehingga dia berhasil mengangkat Detroit dan menjuarai 3 kali berturut-turut di tahun 92, 93 gitu. Dan di film ini kita tahu kenapa Isaiah Thomas yang waktu tahun 92 itu point guard terbaik tidak masuk Dream Team. Di film ini kita juga bisa melihat bagaimana Phil Jackson melatih Dennis Rodman. Dennis Rodman yang bagi yang nggak tahu itu pemain paling bengal yang dia ada di Chicago Bulls, ada di NBA malahan. Suka-suka dia mau latihan nggak mau latihan nggak, tapi mainnya bagus gitu. Nah, jadi kita tahu gimana cara handle-nya si Phil Jackson ini, bagaimana menghandle kebengalan dari si Dennis Rodman. Seri ini bagus dan banyak nilai-nilai positif kita dapatkan. Bagaimana perjuangan Michael Jordan dari terpuruk menang sampai ketika dia pensiun, kenapa dia pensiun dan main baseball, akhirnya dia comeback lagi ke main NBA dan jual lagi, treble lagi gitu. Oke, kita lanjut ke film kedua. Film kedua itu Last Kingdom. Last Kingdom sampai saat ini sudah ada 4 episode. Saya udah nonton lama sih, cuma baru ini saya baru tahu ada episode keempat. Saya nonton episode keempat. Last Kingdom ini bercerita tentang Utrecht, Son of Utrecht atau Utrecht from Northumbria. Nah, cerita ini mengambil masa perang Anglo-Saxon dari abad ke-5 sampai abad 10. Anglo-Saxon itu perang yang pertama menyatukan Inggris. Yaitu Raja Wasek waktu itu, Alfred, yang punya niat ingin menyatukan Inggris dari Wales, Scotland, semua mau jadi Inggris gitu. Tetapi serangan bertubi-tubi dari bangsa Danes atau bangsa Viking ke kerajaan Wessex ini dan sekutu-sekutunya, sehingga si Alfred memanfaatkan kemampuan Utrecht untuk melawan Danes. Di cerita ini sebenarnya Utrecht ini awalnya itu anak angkat daripada orang Danes, orang Viking. Makanya saking sering dia menang si Utrecht sampai dia dijuluki dengan Dance Royale. Ini film bagus sekali, banyak ceritanya. Oke, ketiga yaitu Timeless, science fiction tentang perjalanan waktu.
awalnya di cerita ini Mason Industry berhasil menciptakan sebuah mesin waktu yang bisa ke masa lampau. Mesin waktu ini ternyata ada yang tahu dicuri oleh salah satu orang French. Dia untuk ke masa lalu untuk mencoba mengembalikan istri dan anaknya yang telah terbunuh. Pemerintah tahu bahwa ini curi, dia berbahaya. Jadi pemerintah memanggil seorang sejarawan yaitu Lucy dan seorang Delta Force tentara Amerika itu Wyatt dan Rufus sopir cadangan daripada si mesin waktu. Mesin waktu sendiri punya mesin waktu cadangan. Jadi mereka bertiga tuh pakai mesin cadangan untuk menghentikan French ini supaya tidak merubah sejarah terlalu jauh. Yang suka sejarah pasti suka cerita ini karena banyak tokoh-tokoh sejarah yang bagus. Pertama tentang terbunuhnya Abraham Lincoln. Lalu tentang perang di Alamo, tentang Civil War Amerika, perang saudara Amerika, Bonnie dan Clyde, penjahat yang berpasangan, dan penemu wifi yang seorang artis yaitu Hedy Lamarr. Jadi menurut saya film ini editif sekali. Dia ada total 2 season. Kamu nonton pasti nggak berhenti, nonton terus karena setiap satu episode itu cerita berbeda, ke tempat berbeda. Keempat, Marco Polo. Marco Polo seperti kita tahu itu dia penjelajah paling terkenal di Italia. Bahkan pasta atau mie-nya si Italia itu dianggap dibawa sama Marco Polo dari Cina ke Italia. Nah, di seri ini ceritanya kan Genghis Khan, waktu zaman Genghis Khan itu dia menguasai beberapa daerah. Terakhir dia mau menguasai China. Jadi dia tiap daerah yang dia kuasai dia tuh punya istri dan dia mempelajari kebudayaannya, dari kebudayaan Arab sampai menteri keuangannya ada orang Arab. Nah, terakhir dia dapat Marco Polo ini suruh stay untuk belajar kebudayaan Barat dan Marco Polo diajarin dengan bela diri. Akhirnya Marco Polo jadi technician, jadi ahli strategi dia untuk berperang melawan China gitu. Sampai total ini ada 2 season. Dan mau nonton ya, bagus banget ini cerita tentang Genghis Khan. Bagaimana dia mencoba menguasai China tapi tidak. Oke, kelima saya sebenarnya mau masukin Wu Assassin tapi tidak jadi. Setelah saya kemarin persis saya nonton Limitless ini ceritanya si Brian seorang anak muda yang umur 20-an itu galau lah, tidak punya masa depan, alias madesu. Tetapi dia pas magang ketemu temannya yang sudah sukses. Ternyata tuh temannya itu pakai pil penguat kekuatan otaknya, yaitu pil NZT. Nah, si Brian dikasih satu, akhirnya si Brian bisa selesaikan sortir barang yang susah sampai bagus hasilnya, dan dia berpikir untuk mencari penyakit ayahnya dari pil NZT itu. Lalu dia mau cari temannya itu untuk pil kedua. Pas dia sampai ke temannya itu, ternyata temannya terbunuh. Tapi kan dia teman lama, dia tahu temannya sembunyi sama dia, berhasil ambil. Tapi dia jadi buronan FBI gara-gara dikirain dia yang bunuh temannya. Nah, setelah itu FBI ketahui bahwa si Brian ini salah satu pengguna NZT yang tidak ada efek samping. Jadi FBI juga memanfaatin Brian ini untuk menyelesaikan kasus-kasus di FBI. Karena setelah minum pil ini, Brian jadi orang sangat pintar, boleh bilang paling pintar di dunia. Semua hal pun bisa dilakukan sama dia. Jadi tiap hari dikasih pil buat studi ini. Nah, di sini ceritanya bagusnya kenapa, tau nggak? Banyak hal yang tidak kita pikirkan di FBI itu jadi ada. Tapi yang paling sering disebut itu Indonesia. Indonesia dianggap negara yang jelek sekali sama dia. Pertama, Indonesia dibilang tidak membayar karyawan kalau kerja di situ. Dan Indonesia banyak bajak laut, yaitu GAM. Lucu kan? GAM bajak laut di Indonesia kalau di film ini. Jadi
ya kita jangan nonton itunya lah, kita nonton science fictionnya aja lah, kita nonton ceritanya aja, nonton faktanya, itu bisa nggak seru jadinya. Oke, sekian 5 rekomendasi film dari saya, serial baru Netflix